selamat datang dalam video pembelajaran kimia. Yuk belajar kimia yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang polimer plastik. Berikut kompetensi dasar dan indikator dalam materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Samarinda memiliki tempat pembuangan sampah akhir atau TPA di Bukit Pinang di Jalan Suryanata yang baru-baru ini pembakaran sampahnya berdampak terhadap buruknya kualitas udara di Samarinda. Beberapa daerah terlihat berkabut disebabkan kebakaran di area tersebut. Kira-kira kenapa sih hal ini terjadi? Apakah ada kaitannya dengan penumpukan sampah plastik? Yuk kita bahas kaitannya dengan materi polimer. Siapa yang tidak kenal plastik? Plastik terdapat di mana-mana. Hampir semua barang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari plastik, seperti botol minuman, kantong plastik, dan wadah makanan. Bahan plastik memang bahan yang cocok dibuat bermacam-macam barang, karena ekonomis, ringan, tahan lama, dan mudah dibentuk. Penggunaannya yang sangat banyak membuat penumpukan sampah plastik. Penggunaan plastik semakin meningkat karena industri semakin maju dan jumlah manusia semakin banyak. Sehingga jika tidak diimbangi dengan pengolahan yang baik, maka penumpukan plastik tidak dapat dihindari. Sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Kota-kota di dunia menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 miliar ton setiap tahun. Menurut perkiraan Bank Dunia, jumlah ini akan terus bertambah hingga 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Yuk kita bahas bahaya sampah plastik. Plastik memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai, sehingga sampah plastik yang tersebar di mana-mana menimbulkan masalah bagi lingkungan dan makhluk hidup. Pertama, pencemaran air tanah. Bahan kimia berbahaya dari sampah plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air. Zat ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melewati sumber air tanah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minum dan memasak. Plastik yang dibakar dapat menghasilkan gas beracun sehingga dapat menimbulkan masalah pernapasan. Plastik dapat berubah menjadi mikroplastik jika terpapar sinar ultraviolet, panas, mikroba, dan gesekan fisik. Karena ukurannya yang sangat kecil, sehingga dapat termakan oleh ikan-ikan di perairan dan masuk ke rantai makanan. Mikroplastik tidak dapat dicerna sehingga sebagian besar akan keluar bersama feses. Namun, karena jumlahnya sangat tinggi, mikroplastik sangat mungkin menumpuk pada organ tubuh, sehingga berpotensi menyebabkan penyakit, mulai dari gangguan sistem saraf, sampai meningkatkan resiko kanker. Ternyata sampah plastik berbahaya ya. Nah, oleh karena itu kita belajar yuk tentang plastik. Plastik termasuk ke dalam jenis polimer. Nah, apa itu polimer? Polimer adalah suatu molekul raksasa atau makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang molekul kecil yang terikat melalui ikatan kimia disebut polimer. Poli sama dengan banyak, mer sama dengan bagian. Suatu polimer akan terbentuk bila 100 atau 1000 unit molekul yang kecil yang disebut monomer saling berikatan dalam suatu rantai. Jenis-jenis monomer yang saling berikatan membentuk suatu polimer terkadang sama atau berbeda. Sifat-sifat polimer berbeda dari monomer-monomer yang menyusunnya. Plastik
sebagai salah satu jenis polimer, juga terbentuk dari susunan berulang monomernya. Biasanya, senyawa pembangunnya berupa senyawa hidrokarbon. Contohnya, polietilen terbentuk dari monomer etilen. Adapun sifat-sifat polimer plastik antara lain: A. Mudah diolah untuk berbagai macam produk pada suhu rendah dengan biaya murah. B. Ringan, maksudnya rasio bobot atau volumenya kecil. C. Bersifat isolator yang baik terhadap panas dan listrik. D. Berat molekulnya besar, sehingga kestabilan dimensinya tinggi. E. Tidak tembus air. F. Mudah terbakar. Dan G. Lentur. Plastik dapat digolongkan ke dalam sifatnya. Yang pertama, termoplastik. Merupakan jenis plastik yang bisa didaur ulang atau dicetak lagi dengan proses pemanasan ulang. Contoh, polietilen dan polistiren. Yang kedua, termoset. Merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang atau dicetak lagi. Pemanasan ulang akan menyebabkan kerusakan molekul-molekulnya. Contoh, bakelit dan urea formaldehida. Yuk kita mengenal jenis-jenis plastik dan simbolnya. PET merupakan fiber bebas kerut. PET sebagian besar digunakan untuk keperluan kemasan makanan dan minuman karena kemampuannya yang kuat untuk mencegah oksigen masuk dan merusak produk di dalamnya. Jenis plastik PET biasanya bisa Anda temukan digunakan pada botol air mineral, botol soda, dan tempat plastik lainnya. HDPE cukup spesial dari jenis plastik lainnya karena ia memiliki rantai polimer tunggal yang membuatnya sangat padat. Oleh karenanya, HDPE diketahui lebih kuat dan lebih tebal daripada PET. HDPE umumnya digunakan sebagai botol sampo, botol obat, botol deterjen, botol pemutih, tempat sabun, dan sejenisnya. PVC biasanya digunakan sebagai bahan pembuat mainan, pipa plastik, kantong darah, dan tabung medis. Dalam hal toksisitas atau tingkat racunnya, PVC dianggap sebagai jenis plastik yang paling berbahaya. Polietilen adalah jenis plastik yang paling banyak digunakan di dunia. Jenis plastik ini memiliki struktur kimia polimer plastik paling sederhana, sehingga sangat mudah dan sangat murah untuk diproses. LDPE sebagian besar digunakan untuk tas plastik belanjaan, kantong makanan beku, cangkir minuman, dan penutup kawat serta kabel. Jenis plastik ini memiliki fleksibilitas yang tinggi dan daya tahan yang lama. Jenis plastik ini lebih kaku dan lebih tahan panas, sehingga PP banyak digunakan untuk wadah makanan panas. PP adalah pilihan bahan plastik yang paling aman untuk wadah makanan dan minuman, serta dapat digunakan berkali-kali karena sifatnya yang tahan lama. Jenis plastik PP banyak digunakan sebagai tempat makanan, tutup botol, sedotan, botol saus, dan lain-lain. Polistiren adalah jenis plastik yang biasa digunakan untuk styrofoam wadah makanan, seperti karton telur, gelas, dan mangkuk sekali pakai. Ketika terpapar dengan makanan panas dan berminyak, polistiren dapat melepaskan stiren
yang dianggap sebagai racun otak dan sistem saraf, dapat mempengaruhi gen, paru-paru, hati, sistem kekebalan tubuh, mengganggu hormon estrogen yang berakibat pada masalah reproduksi. Polistiren juga memiliki tingkat daur ulang yang rendah. Mengapa plastik sangat susah terurai? Alasan mengapa plastik sulit terurai adalah polimer plastik memiliki struktur yang panjang dan pemutusan ikatannya memerlukan energi yang besar. Salah satu mekanisme pemutusan ikatan pada plastik yaitu fotokatalitik UV dan waktu reaksinya relatif lama sehingga terdapat ketidakseimbangan komponen yang harus didegradasi dengan katalis yang mampu mengkatalis pemutusan ikatannya seimbang. Namun, ada nih plastik yang bisa terurai. Mau tahu apa? Ya, plastik biodegradable. Plastik ini dibuat dari bahan nabati yang merupakan produk pertanian yang dapat diperbaharui. Oleh karena itu, produksi bahan nabati dapat berkelanjutan dan bioplastik dapat terdegradasi lebih cepat karena bersifat ramah lingkungan. Namun, harga plastik biodegradable lebih mahal daripada plastik konvensional karena teknologinya belum berkembang luas. Plastik merupakan bahan yang sulit terurai, sehingga bahan plastik yang digunakan terus-menerus akan menumpuk dan menimbulkan masalah lingkungan. Membakar tumpukan sampah plastik juga bukan merupakan solusi, karena asap dari pembakaran sampah plastik akan menghasilkan senyawa kimia dioksin dan zat beracun lain yang berbahaya bagi pernapasan, dan pembakaran sampah juga dapat menyebabkan kabut asap yang tebal dan mengurangi jarak pandang, kenyamanan di lingkungan tempat tinggal. Walaupun terdapat plastik biodegradable, namun harganya relatif mahal, sehingga penggunaannya belum maksimal. Nah, agar tumpukan sampah plastik berkurang, apa nih yang kira-kira harus kita lakukan? Yuk jawab pertanyaan berikut. Bagaimanakah sebaiknya sikap kita dalam menggunakan bahan plastik? Pertanyaan yang pertama, saat ke minimarket atau berbelanja, sebaiknya kita menggunakan kantong plastik atau kantong belanja berbahan kain? Pertanyaan yang kedua, bolehkah bahan berikut digunakan berulang kali? Dan pertanyaan yang ketiga, saat ke sekolah, manakah lebih baik? Membeli air mineral kemasan botol atau membawa botol tumbler? Nah, setelah kita tahu bahaya plastik, jenis-jenis plastik, sifat plastik, dan lain-lain, bagaimana nih harusnya sikap kita terhadap lingkungan? Apakah kita akan membiarkan sampah plastik terus menumpuk? Atau meminimalisir penggunaannya? Yuk sama-sama kita jaga lingkungan demi kelangsungan hidup di masa mendatang. Sampai jumpa, terima kasih.